Nah, jadi ada reseptif, ada aseptif, sama keaksaraan. Jadi aseptifnya belum saya tulis di sini. Nah, jadi reseptif itu kayak kita menerima, memahami bahasa. Jadi ketika teman-teman ngomong, saya mendengarkan. Nah, saya itu mampu memahami apa yang teman-teman sampaikan. Nah, itu reseptif. Nah, kemudian aseptif, mengekspresikan bahasa itu aseptif. Jadi kalau saya ngomong lah, ini saya mengekspresikan bahasa, itu aseptif. Sama keaksaraan. Keaksaraan itu apa? Keaksaraan itu ya kayak vokal konsonan, jadi A, B, C, D, A, I, U, E, O. Nah, jadi kayak hubungannya sama kata lah, huruf. Nah, itu. Nah, jadi di sini dijelaskan reseptif mencakup kemampuan memahami cerita, perintah, aturan, menyenangi dan menghargai bacaan. Nah, jadi paham atas cerita orang atau mampu memahami apa yang disampaikan oleh orang atau bisa menghargai bacaan, menghargai bacaan. Mudeng atau pahamlah isi bacaan lah, gitu. Itu reseptif. Selanjutnya, mengekspresikan bahasa mencakup kemampuan bertanya. Yang kedua ini aseptif. Nah, di sini namanya aseptif. Lalu selanjutnya ini reseptif. Sini aseptif. Mengekspresikan bahasa mencakup kemampuan bertanya, menjawab pertanyaan, berkomunikasi secara lisan, menceritakan kembali yang diketahui, belajar bahasa pragmatik, mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan dalam bentuk coretan. Nah, berarti aseptif itu kaitannya dengan kita yang berperan, kita yang menyampaikan. Nah, jadi kalau seperti ini ya saya itu mampu mengajukan pertanyaan, saya mampu menjelaskan, saya mampu menyampaikan keinginan, ide, gagasan. Nah, itu aseptif. Kemudian keaksaraan, nah itu mencakup pemahaman terhadap hubungan bentuk dan bunyi huruf, meniru bentuk huruf, serta memahami kata dalam cerita. Nah, jadi hubungannya huruf, semisal M, E, J, A, kalau digabung menjadi meja, gitu. K, U, R, S, I, kalau digabung menjadi kursi. Nah, bagaimana cara nulisnya? Mulai dari kanan atau kiri, huruf besar kecilnya seperti apa? Lah, itu namanya keaksaraan. Nah, itu. Nah, terus fungsi bahasa. Fungsi bahasa bagi anak usia dini itu apa? Jadi menurut Depdiknas tahun 2000 adalah jelas ya untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Nah, itu. Jadi saya ngomong dengan kalian, nah itu sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi supaya kita cerdas ataupun pandai, otomatis harus bisa saling bertukar pikiran, harus saling belajar. Lah, belajar itu sarananya pakai apa? Pakai bahasa, gitu. Terus sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Nah, ekspresi anak itu melalui kreativitasnya, jadi dengan menggambar ataupun menyanyi. Nah, kemudian sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Taruhlah anak sedang sakit. Nah,
menyampaikannya kepada orang tua apa ya, dengan menangis, dengan ngomong langsung. Anak senang atau bangga lah, itu biasanya mereka akan cerita kepada orang tuanya. Itu sebagai fungsi bahasa. Kalau saya di sini dalam konteks ini ya fungsi bahasanya apa? Untuk mengajar mahasiswa. Nah, itu dalam hal ini. Nah, jadi juga sama juga dengan berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Nah, gitu. Oke, terus ada tahapan perkembangan bahasa. Mulai dari 0 sampai di sini ada 8 tahun. Ini menurut Piaget ya. Piaget dan Vygotsky. Nah, itu. Jadi pralinguistik. Pra itu kan sebelum. Itu 0 sampai 1 tahun. Kemudian tahap 2 linguistik 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga tahap pengembangan tata bahasa. Yang keempat tata bahasa menjelang dewasa. Usia 6 sampai 8 tahun. Nah, tahap pralinguistik tahap 1. Tahap meraba 1 pralinguistik pertama. Tahap ini dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit. Anak kalau usia baru 0 sampai 6 bulan ya bisanya cuma itu kan gitu. Kemudian tahap meraba 2, pralinguistik kedua. Tahap ini ada dasarnya merupakan tahap kata tanpa makna. Mulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Jadi dia ngomong itu kayak nggak ada maknanya. Cuma awa gitu. Awa da 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 da. Nah, itu tahap kata tanpa makna. Nah, ada vokalisasi awal. Jadi pembelak bahasa awal. Jadi cry, menangis. Cry behavior mengandung pesan yang kompleks. Nah, jadi kalau anak kecil nangis ya kita harus waspada. Entah itu haus, entah itu BAB atau dalam tidak nyaman. Mendengkur atau cooing behavior kurang lebih di usia 3 bulan. Di sana mengeluarkan suara yang belum ada artinya. Nah, kayak berteriak, mendengut, dan kata nah gitu. Kemudian ekspresi emosi anak. Kemudian menguceh, babbling. Nah, itu usia 6 sampai 10 bulan. Mengucapkan kata-kata kombinasi antara vokal dan konsonan itu diulang-ulang. Jadi saya mama, papa. Jadi bukan bahasa karena belum memiliki arti apa-apa. Itu bukan bahasa karena apa? Belum punya makna. Itu perkembangan bahasa awal. Nah, tahap yang kedua itu namanya linguistik. Kan linguistik itu kan artinya bahasa. Teman-teman kalau ada jurusan linguistik itu berarti jurusan bahasa. Tahap 1, anak-anak sudah mampu mengucapkan satu kata. Gerakan fisik seperti menyentuh, menunjuk, mengangkat benda dikombinasikan dengan satu kata, baik itu perintah, memberitahukan, penolakan atau pertanyaan. Nah, itu. Jadi gerakan fisik ngomong sama gerakan fisik. Nah, itu. Misal ambil. Nah, itu sambil nunjuk. Nah, terus dadah. Misal mau pergi. Pulang. Nah, sambil nunjuk ke sana. Nah, gitu.